uang ada, uang nggak ada. Oke. Gitu kan. Nah, bahkan tinggal tenang, maksudnya kita capek kerja siang malam gitu untuk saya bisa bayar angsuran. Baik, utang terakhir. Total saya itu lebih kurang semuanya 6,5 lebih kurang. Pas hari kedua selesai, coffee break pertama, zuhur saya sholat, asar saya sholat, maghrib saya sholat, habis maghrib utang saya udah lunas. Oh, gimana? Utang saya langsung lunas. Dari awal nilai 170 ya? Cuman bayar 120. Hanya bayar 120, Yes. berarti 50 jutanya itu Big win. kan, luar biasa. Itu baru leasing, Iya. ada lagi. Jadi pelunasan 400. Ya, Dari 400. utang berapa? 809 juta. Pelunasan 400 ya, Iya. dari total utang 800. Berarti artinya kan 400 juta itu jadi big win ya, dihapuskan oleh pihak bank. Bayangkan 400 juta. Bayarnya cuma sedikit, Bu, murah, Bu, murahan. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak, Ibu, para warga MMC, para business owner, para leader, senior leader dimanapun berada ya. Alhamdulillah berjumpa kembali saya dengan Kang Su ya. Dari Syariah Award, lunas utang miliaran, MTR Miliarder Club. Kali ini sangat menarik ya, insya Allah. Kenapa? Karena saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Salah satu warga MMC, beliau berasal dari Aceh. Namun saat ini ya, beliau berdomisili di Bogor sebagai pengusaha alat tulis dan toko kelontong. Nah, beliau baru saja mendapatkan big win ya, baru lunas utang. Berapa besar utangnya, bagaimana ceritanya, dan bagaimana bisnisnya, insya Allah beliau akan berbagi pengalaman ya, akan sharing dengan Bapak, Ibu, warga MMC dimanapun. Dan langsung saja, beliau sudah berada di hadapan saya saat ini, yaitu Pak Nasir, pengusaha dari Aceh dan Bogor. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, sehat, luar ya? biasa. Baik ya? Baik, makin sehat ya? Makin sehat. Oke, baik. Siap. Nah, Pak Nasir sebelumnya boleh perkenalan dulu ya, bisnisnya ya? Siap. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasir, saya asli Aceh. Saya kebetulan usaha di Bogor. Saya mulai usaha di 2011. Saya mulai ngurus hari 2011. Saya canvassing dan distribusi ATK, alat tulis dan kelontongan. Kebetulan usaha saya mulai dari 2011 kan. Oke, berarti udah kurang lebih 13 tahun. 13 tahun ya, luar biasa. Ini gimana ceritanya bisa sampai kemudian terjebak utang, Pak? Biasa, kurang modal gitu kan. Nah, untuk tambahan modal tadinya gitu. Untuk tambahan modal. Ya biasalah tadi tambahan modal, pingin cepat besar gitu kan, supaya ada modal kita minjem ke bank. Kebetulan memang untuk beli barang juga, atau supply barang gitu kan. Nyari jalan pintas. Iya. Dan waktu itu dipercaya gitu ya. Luar biasa dipercaya Kang, luar biasa. Dipermudah. Dipermudah sama Pak. Mulai dari berapa Pak? Pertama kali ngutang mulai dari Pertama berapa? ngutang itu saya 5 juta. Oh, mulai dari 5 juta. Itu KUR. Oke, KUR ya. Ya. Dan akhirnya nambah. Terus saya pertama utang di 5 juta. Terus selama 1 tahun tidak sampai setahun saya lunas. Terus saya pinjam 10 juta. Tidak sampai setahun itu saya lunas. Naik lagi di 20. Itu pertama di 2013 kalau nggak salah, pada 2014 lah lebih kurang itu. Nah, nggak nyampe setahun tuh 20 naik 50. Baik. Nah, dan ada cerita lucu juga. Karena mungkin saya tadi bagus bayarnya, bagus angsurannya. Dari bank cabang ada di Bogor itu, kebetulan kepalanya pindah, saya juga dibawa beliau. Oh, oke. Jadi saya supaya nanti ngutangnya ke beliau lagi. Oh, dipermudah gitu. Terus? Itu cuman jaminan BPKB 1 unit, BPKB motor doang jaminannya. Saya bisa pinjam 50, terus saya kasih lagi BPKB motor saya berapa unit, sampai bisa pinjam 100. Oh, oke. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu. Seiring berjalannya waktu. Terus nambah terus. Terus ada beberapa bank, saya ada yang nambah, ada pindah ke bank, saya top up, take over. Di situ saya limitnya naik dari 100 jadi 500 jadi 1M, 1M jadi 2M. Oh, jadi terakhir berapa nih utang terakhir? Total saya itu lebih kurang semuanya 6, total semua 6,5 Oh, lebih ya kurang. Allah.
mulai dari 5 juta Ya. sampai terakhir jadi 6,5 miliar, bayangin. Dalam waktu hanya berapa tahun itu ya nambah ya? Ya lebih kurang berarti 2013 ya 10 tahunan lah. Iya, 10 tahun. Dari 5 miliar jadi 6 miliar, bayangin kalau nggak di stop itu bisa jadi sekarang udah nambah lagi ya Pak. Nah, sampai akhirnya nih Pak Nasir, Bapak udah dipercaya bank ya, bisnis berkembang gitu ya. Kalau secara materi cukup gitu ya. Apa yang membuat kemudian Pak Nasir memutuskan saya harus hijrah, saya harus selesai nih, stop utang, saya harus lunasi. Apa? Ada kegalauan apa Pak Nasir? Jadi gini Pak, sebenarnya itu saya dari Februari itu hati saya nggak tenang. Oh, nggak tenang. Nggak ketenangan hati. Jadi gini, kenapa kok sekarang uang ada, uang nggak ada? Oke. Gitu kan. Nah bahkan ya pikiran kacau, hati nggak tenang, maksudnya kita capek kerja siang malam gitu kan. Luar biasa emang saya kerja siang malam gitu. Nah jadi untuk saya bisa bayar angsuran. Baik. Nah kebetulan pas dari Februari itu memang ekonomi lagi menurun. Nah di situ saya udah mulai pusing-pusing ini untuk bayar angsuran. Total angsuran tiap bulan total berapa? Pernah di 240, terus di 140-140-an lah. Tiap bulan. Ya, tiap bulan. Masya Allah. Dan itu menyebar ya, ada utang bank. Menyebar, ada utang, bank, leasing. Selama ini masih lancar kemarin itu? Kemarin itu lancar, saya luar biasa bayar lancar. Dipaksain lancar. Oke, baik. Nah, sampai akhirnya tadi ya merasa nggak tenang dan sebagainya, mulai mencari informasi-informasi begitu. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, jadi saya sharing sama teman saya. Oh, Kebetulan alumni MMC 2022 dan beliau per hari ini sangat luar biasa. Oh, luar biasa. Luar biasa memang. Nah, jadi pada 2022 itu saya ketemu sama beliau. Beliau pernah bercerita, bos, ayo kita ngaji, kita ikut ngaji, kita belajar. Ternyata yang selama ini kita cari itu salah. Kita harus perbaiki, kita harus balik kanan segera. Kita nggak tahu umur kita seperti apa, kata beliau gitu loh. Ini orang kok ngajak ngaji, kita lagi usaha gitu ya. Mungkin karena tadi saya masih mampu bayar, angkuh dan sombong. Itu 2022 itu saya udah kenal. Udah kenal. Beliau baru ikut dua event atau 3 event itu. Beliau udah ngajak saya, udah mengajak saya ke udah sini. Diajak, ya. Cuman 2022 itu saya masih lancar. Bahkan angsuran bisa saya bayar 1 bulan itu untuk 2 bulan. 2022. Masih mampu. Masih mampu. Nah, terus pada 2024 bulan April saya ketemu beliau. Ketemu beliau, saya nawarkan mobil untuk beliau. Saya mau jual 1 unit mobil saya untuk beliau. Saya bilang alasan jual saya mau bayar bank, mau bayar angsuran bank. Toko lagi sepi sekarang, omset menurun, saya bilang gitu. Dan beliau bukan beli mobil saya. Nah, bahkan beliau ngajak saya suruh ngaji lagi. Nah, jadi 2022 beliau ngajak saya ngaji, 2024 April itu beliau ngajak saya lagi, disuruh saya ngaji. Kamu harus ikut event-event yang ada di MMC itu. MMC itu daging semua, luar biasa. Utang itu bisa lunas di MMC, kamu nggak usah pusing lagi. Ya utang kan harus dibayar, gimana gua ikut MMC, saya bilang mas saya gitu. Jadi masih ada penolakan? Iya, masih ada penolakan. Ingin lunas utang kok disuruh ngaji gitu ya? Itu kok ngaji, kok disuruh ngaji ke sana gitu kan, kok disuruh berbayar lagi kan, harganya juga lumayan gitu kan. Nah jadi seiring berjalannya waktu, bulan 4 itu saya udah mulai batuk. Ada yang nggak saya bayar, ada yang saya bayar, gitulah lebih kurang liku-likunya. Nah kemudian bulan Juni ketemu lagi, saya nawarkan lagi mobil. Siapa namanya Pak? Pak Haji Ihwanuddin. Pak Haji Ihwanuddin yang punya Mandiri Plastik Produk MMP. Bogor. Ya di Bogor. Itu beliau sekarang abang kandung saya. Masya Allah. Ada yang mau disampaikan? Beliau yang hatur nuhun, Bos Haji Iwan. Terima kasih banyak. Wasilah Bos Haji, saya bisa berubah 100%. 180% derajat saya bisa berubah. Makasih Bos Haji. Tadi ya Bos Haji main ke toko saya, Bos Haji izin sholat, saya nggak sholat, segitu takaburnya saya. Bos Haji begitu azan maghrib, Bos Haji ajakin saya sholat, saya nggak sholat. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa sholat bareng Bos Haji ya. Alhamdulillah Bos Haji luar biasa. Cara Allah memang cara Allah luar biasa. Yang terbaik ya.
Nah, akhirnya ketemu beliau lagi, apa lagi tuh? Di bulan Juni ketemu beliau lagi. Dan beliau suruh ngaji lagi. Oh, masih tetap ya? Iya, bahkan harga mobil itu udah saya turunin 50 juta. Bos, bantuin saya bilang gitu. Karena beliau, udah mulai panik ya? beliau butuh mobil. Terus kalau saya jual ke beliau itu, beliau cash. Gitu. Karena saya yakin beliau itu ada uangnya gitu. Nah, jadi di bulan 6 nggak gol juga, saya jual mobil itu. Nah, terus di bulan Agustus saya ketemu, disuruh ngaji lagi saya. Nah, jadi saya dijebak itu di bulan 9. Bulan September. Ya, di bulan 9 tanggal 25. Nah, jadi saya makin pusing, tekanan-tekanan tagihan utang itu udah makin mulai besar ya, gitu kan. ya. Nah, saya kesimpulannya saya ingin jual mobil ke beliau dan beliau mengiyakan. Saya telepon beliau, Bos Haji, ini mobil gua bayar nih. Sekian aja, saya bilang itu udah saya turunin nih 50 juta. Oh yaudah, kamu ke sini aja, kata beliau gitu. Dengan harapan saya, beliau itu beli mobil saya. Beli mobil, bayar cash atau transfer, dan uang itu akan saya bayar ke bank, ke leasing tadi yang udah nunggak itu. Ya, benar. Terus, Nah, jadi pas sampai kejadian itu, asar hari, pada sewaktu asar, saya temuin beliau di Bogor, di daerah perkampungan. Nah, jadi ada cerita lucu memang luar biasa di sini. Nah, saya parkir mobil, saya turun ketemu beliau, salaman itu seperti biasa, masih seperti biasa salaman. Kami duduk di warung bakso. Baik. Ya, kami duduk di warung bakso itu sebelum asar. Nah, jadi pas lagi makan menyantap bakso, waktu asar tiba, beliau minta izin dan mengajak saya. Mohon maaf Bos Haji. Nah, jadi ayo Bos, kita sholat, kata beliau. Nah, berhubung saya mungkin ya masih iman saya masih tipis itu, masih banyak maksiat dalam diri saya. Ya udah silakan sholat, saya nanti bentar lagi sholat. Kemudian selesai sholat asar, saya nggak sholat, beliau sholat, kita masih ngobrol. Nah, sampai maghrib juga beliau sholat, saya nggak sholat di situ. Nah, kebetulan habis isya beliau cerita. Nah, beliau ceritalah tentang MMC semua. Beliau pernah sama kasusnya, bahkan beliau 10M lebih kejadiannya. Ternyata memang di sini. Nah, obatnya itu di sini, kita ini lagi sakit, kata beliau. Obatnya itu ada di MMC. Nah, jadi beliau disuruh saya untuk ke sini, untuk belajar di sini. Nah, jadi udah saya bulatkan tekad, karena udah beberapa kali saya minta tolong ke beliau, beliau cuma bisa suruh saya ngaji. Nah, kebetulan beliau bilang, saya harus ikut 2 event, TBE dan PBTR, ya, untuk diri saya, untuk diri ya, untuk hati kita, untuk jiwa raga kita itu. Ya udah, pada hari itu saya minta langsung eksekusi, daftarkan saya, kapan ada event saya langsung bayar, saya bilang itu. Nah, terus beliau ngehubungi tim Sheralwood, tim KSW, dan apesnya saya hari itu baru selesai TBE, baru selesai TBE. Nah, jadi hari itu baru selesai TBE dan ada lagi TBE di beberapa bulan kemudian. Nah, cuman di dalam waktu dekat itu ada PBTR. Nah, jadi kata beliau itu 2 event TBE dan PBTR ini saling butuh, saling perlu, saling melengkapi. Dan saya harus ikut 2 event ini. Terus saya tanya lagi, biayanya berapa? Gitu. Buset, mahal banget saya bilang gitu kan. Harganya mahal banget, bisa nawar nggak? Saya bilang gitu. Kenapa? Kita lagi ada masalah, kita lagi ada problem, kita ikut ngaji harus berbayar. Nah, apa ini? Dalam hati saya gitu. Nah, terlepas dari itu, tibalah waktu tanggal 10 Oktober. Ya. Terus saya daftar ke tim Sherwood, ke marketingnya, saya daftar dan langsung saya transfer. Nah, di situ hati saya menggebu-gebu. Saya ingin tahu nih rahasianya seperti apa sih, ngajinya seperti apa sih, ini kok bisa lunas utang sih, kok bisa beres utang gitu. Karena Pak Haji udah ngajak beberapa kali. Iya, beliau menyarankan ke sini. Bahkan beliau bilang, Pak, beliau garansiin. Kalau saya tidak dapat ilmunya, kalau saya tidak bisa belajar di sini, tidak bermanfaat bagi saya, beliau ganti uang saya. Nah, beliau ganti uang saya itu yang udah saya daftarkan ke sini. Jadi singkat cerita, tibalah itu tanggal 3 hari sebelum hari H-nya. Nah, saya sangat sibuk itu nelpon tim marketing karena penasaran saya itu sangat besar, Pak. Nah, saya tanya ini gimana, kapan acaranya bisa dipercepat nggak gitu ya? Saya menggebu-gebu gitu kan. Karena itu pertengahan bulan, ya udahlah, tibanya di
tanggal 16, 17, 18, 19 ya 4 hari. Oktober tanggal 6, ya? Oktober tanggal 16 saya datang ke sini. Saya daftar registrasi gitu kan. Nah, tibalah ke sini, masuk ke sini. Nah, terus pas masuk ke sini itu, loh, kok kayak gini ngajinya gitu. Nah, ngajinya kok seperti ini gitu kan. Kok ada olahraga, kok senam, kok hai gitu kan. Nah, bahkan ini yang saya rasain di awal memang otentik dan pure bener. Saya ini ke sini mau belajar. Saya bayar mahal. Kenapa saya dibikin kayak anak TK? Kenapa saya harus Itu di hari pertama. di hari pertama di season pertama itu kita disuruh joget, ada Kang Apip di depan ya kan. Nah, disuruh joget sana sini, kita disuruh jewer telinga kanan, telinga kiri gitu. Nah, jadi situlah ini kok seperti ini. Nah, itu sebelum masuk pembelajaran. Dan kok ada bacaan Asmaul Husna, kok harus ada baca doa lunas utang, doa belajar gini. Ini ngapain ke sini? Ini saya mau belajar lunas utang loh, bukan dipermainkan seperti ini gitu. Waktu awal-awal pertama saya ke sini. Lalu Nah, terus seiring berjalannya waktu, season kedua, season ketiga, season keempat. Nah, di season kedua ini disinilah fundamental kita itu dibentuk. Yang selama ini kita lupa, kita dilahirkan untuk apa, hidup untuk apa, dan kita kemana. Dan terus harta yang kita miliki, uang yang kita dapatin itu dari mana dan untuk apa yang sebenarnya. udah mulai dapet tuh. Ya. Udah mulai dapet. Season pertama saya kesel, saya jengkel kok seperti ini dibikin. Season kedua saya biasa-biasa saja. Season ketiga itu saya nangis. Di season 3 itu saya nangis. Ternyata selama ini saya orang bodoh. Nah, saya terlalu kejar dunia. Saya ada dosa yang besar saya anggap remeh dan tidak saya anggap. Ternyata dosa besar itu berkekalan dalam diri saya, dalam hati saya. Nah, selama ini saya menganggap hutang ini dibayar. Hutang ini kita bisa bayar lunas. Kita kredit mobil itu kalau nggak kita maksain kita nggak punya. Kita beli pasti terbayar dengan usaha kita. Padahal utang itu suatu kepastian. Usaha kita kadang naik, kadang turun. Nggak pasti. Nah, usaha kita itu suatu tidak kepastian. Maka dari itu hutang suatu kepastian dibayar dengan tidak kepastian. Nah, di situ saya dibentuk, di situ saya berpikir. Nah, di situ saya baru sadar sama ini saya salah. Berarti hari pertama udah tertampar ya? Udah hari pertama udah tertampar. Di situ luar biasa di situ. Nah, bahkan di situ saya sempat bingung. Coffee break itu saya tidak sholat, tidak ngapain, cuman saya bingung. Oh, jadi masih belum sholat tuh? Iya, coffee break, asar itu saya bingung. Loh, saya kok bisa seperti ini? Ternyata ketenangan hati saya selama ini hilang. Nah, yang ada apa? Hidup saya nggak karuan. Kenapa? Ya mungkin saya pagi itu kalau ke toko kerja itu saya nggak mandi. Mungkin masih baju tadi malam. Makan saya apa aja dari segi kesehatan. Terus orang tua saya juga di kampung jarang saya telepon, jarang beri kabar. Ke istri juga saya suka marah-marah. Ke anak buah juga suka saya marah-marah, omelin mereka. Saya mohon maaf, anak buah tim saya gitu. Sales saya mohon maaf. Nah, lepas dari itu, setelah saya ikut hari pertama, hari kedua, di situ baru terasa. Ilmu PBTR itu baru terasa. Oh, seperti ini. Nah, kemudian ada home fund juga. Kita disuruh telepon orang tua, disuruh telepon tim, disuruh telepon supplier gitu ya, disuruh telepon lah gitu, suruh beri kabar gitu. Nah, keesokan harinya itu, disitulah yang diajarkan teknis-teknis kita untuk melunasi hutang. Nah, jadi di hari pertama itu fundamental kita, tujuan hidup kita untuk apa, kita luruskan niat hidup kita ini seperti apa gitu. Nah, maka dari itu pas hari keduanya di situ semua itu teknis-teknis yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan undang-undang, baik itu MUI, baik itu keuangan dan macam-macam lainnya. Jadi setelah belajar teknis-teknis di hari kedua ya, semua semakin jelas ya. Apa yang dirasakan setelah tahu? Oh, ternyata begini gitu. Pas hari kedua selesai, coffee break pertama, zuhur saya sholat, asar saya sholat, maghrib saya sholat. Habis maghrib utang saya udah lunas. Oh, gimana?
Utang saya langsung lunas. Nah, jadi selama ini ketakutan, yang selama ini kita gelisah itu, jadi habis hari kedua PBTR selesai. Nah, Udah ini udah. nggak sepanik seperti di awal. Jadi ya. malam hari ketiga itu saya berpikir, ini event harganya terlalu murah. Oke, ya. Padahal sebelumnya ini ya Sangat mahal. Bahkan saya banget. nego sama Iya, salesnya. Jadi pas malam hari ketiga itu malam saya nggak tidur, saya bayangin kesenangan hidup saya. Oh ternyata seperti ini. Oh menghadapi utang itu seperti ini toh. Menghadapi leasing itu seperti ini toh. Nah, jadi ternyata itu simple. Ternyata itu memang nggak perlu dipikirin. Yang perlu kita pikirin itu bisnis kita supaya hidup lagi seperti apa. Karena bank tadi itu ngasih pinjaman ke kita, ngasih utang ke kita itu mereka lihatnya usaha Pak. Bukan lihat uang kita di laci. Betul. Dan rekening koran yang perputaran itu mereka bukan lihat saldo kita Pak, izin Pak, yang saya alami ya, yang saya simpulkan. Ternyata mereka itu lihat perputaran uang kita Pak, transfer kita, payment kita, bayaran kita seperti itu. Betul. Nah, jadi semakin jadi lebih mudah setelah tahu ilmunya gitu. Jelas, udah lunas cara menghadapi seperti apa gitu. Akhirnya PBTR Bapak udah ikuti ya, udah dapat ilmunya ya. Nah, ini denger nih baru berapa hari setelah ikut PBTR udah langsung dapat big win nih. Benar. Malah udah lunas Bapak Ibu ya, beberapa titik dan malah dapat penghapusan bunga, denda dan lain-lain. Boleh berbagi cerita Pak, ini gimana proses? Nah, jadi setelah saya pulang PBTR itu, saya 100% memperbaiki diri Pak. Oke, baik. Di situ saya belajar untuk melaksanakan yang wajib sama yang sunat doang. Masya Allah, ya. Di situ sholat saya nggak ada saya tinggalin lagi. Dan di situ saya tambahin tahajud. Oh, Masya Allah. Jadi sholat saya per pulang dari PBTR itu, satu hari itu wajib itu 6 waktu, bukan 5. Saya tambahin tahajud. Tahajud ya. Kenapa? Segala sesuatu itu semua itu Allah yang beresin. Oke, ya Allah. Allah yang beresin. Kita cuma kerja doang, kita cuma jalanin doang. Ini big win yang paling ini ya. Ya, secara itu rohani big win ya. saya. Big Itu win tidak yang ternilai. paling Itu tidak ternilai, memang ya. luar biasa. Padahal sebelumnya, mohon maaf, sholat wajib aja tadi Bapak sampaikan malah ini ya, bolong-bolong gitu ya. Sebelumnya Pak, saya bangun tidur itu jam 8. Oke. Jam 8 itu saya ke toko, saya Subuh kerja. lewat. Ya, subuh lewat. Asar itu Pak saya sibuk Pak, Oh, sibuk. ngitung duit sama beresin yang belanja. Oh, ya Allah. Asar juga demikian. Oke. Maghrib demikian. Nah, isanya saya ketiduran karena capek. Capek. Oke, udah. Jadi di saat jam orang tahajud jam 3 jam 4 itu saya masih tidur Pak, masih molor saya. Nah, bangun lagi saya jam 8 rutinitas seperti itu biasa. Nah, bahkan saya pernah ngirim barang itu jam 10 malam, jam 12 bahkan sampai subuh Pak. Saya di jalan, saya ngejar uang itu Pak, cuan-cuan tadi. Nah, saya terlalu ngejar dunia tuh. Saya kirain saya bisa kaya, bisa hebat dengan saya kerja keras. Nah, jadi setelah pulang PBTR luar biasa, saya dapat big win terbesar itu Pak. Saya udah janji sama Allah, memang saya udah luruskan niat. Saya nggak akan tinggalin lagi sholat. Oh, itu yang paling nikmat. Iya, hati tenang luar biasa. Bahkan per hari ini, tahajud itu sudah jadi habit saya Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah tahajud. Iya, alhamdulillah. Tahajud saya minta sama Allah. Ya, selalu istiqomah terus. Insya Allah, Nah, kemudian big win yang kedua terkait utangnya. Big win kedua itu tim saya, anak buah saya di toko, tim saya itu udah saya buatin musola Pak. Oh, Masya Allah, langsung ya. Ya, nanti tolong ditampilkan musola saya Boleh, seperti boleh. apa ya. Nah, saya bikin musola itu full fasilitas Pak, Iya. seperti di gedung besar. Nah, saya Jadi langsung praktek ya. langsung saya eksekusi Pak. Memperbaiki tim juga, Iya, bisnis juga bener. gitu ya. Ya. Jadi musola saya itu pakai AC, pakai karpet yang mahal, pakai pintu kaca yang mewah, yang indah bener. Terus tempat wudhunya itu saya tempel di belakang. Bisa jadi tim agak kaget juga, wah ini bos saya berubah drastis. Luar biasa, tim kaget luar biasa. Oh, kaget ya? Makanya habit itu saya bentuk Pak, Oh, saya bentuk. alhamdulillah. Nah jadi abis saya pulang dari PBTR seminggu kemudian itu kami itu Zuhur itu tutup Pak. Oh, tutup. Azan Zuhur kami tutup, azan Asar kami tutup, azan Maghrib kami tutup, azan Isya kami tutup. Oh, setiap waktu sholat Ya, itu luar biasa Pak. Itu saya juga nggak percaya kenapa bisa seperti ini. Dan tim dengan sendirinya ini ya. Tim dengan sini terbawa. Oh, terbawa. Tiga hari 4 hari itu memang ada kendala Pak ya. Oke. Karena untuk menentukan habit itu mungkin agak sulit ya timnya. Nah, terus kemudian setelah 3-4 hari
mereka yang laksanain itu semua, Pak. Oh, Masya Allah. Mereka Tanpa yang harus mereka yang tutup toko, mereka yang gembok, Iya. mereka langsung wudhu, bahkan mereka ada yang bawa baju koko dari rumah, sajadah dari rumah untuk persiapan sholat. Benar, Pak, itu luar biasa. Hati saya senang banget, Pak. Ternyata saya bisa seperti ini. Nah, ternyata Haji Iwan itu yang ngajakin saya seperti itu, ternyata beliau itu udah jalanin seperti ini. Oh, Nah, makanya luar biasa, Pak. jadi berbisnis pun sekarang lebih nyaman gitu. Lebih nyaman, Pak. Nggak kayak kemarin-kemarin. Mau omset berapapun saya terimain dari Tuhan, seginilah rezeki saya. Oh, Masya Allah, siap. Nah, terus saya juga nggak bayar utang, otomatis kan untung semua. Nah, Saya. itu yang paling penting. Udah lunas Nah, utang. big win berikutnya. Siap. Big win berikutnya, saya ada melunasin mobil. Melunasin Langsung mobil. saya eksekusi itu di November, kalau nggak salah itu di November ya. November itu ada mobil saya udah telat beberapa bulan. Terus karena udah dapat ilmu dari MMC, coba eksekusi gitu, penasaran saya kan, bener nggak nih ilmu ini. Nah, setelah itu saya ke bank, saya minta print out utang saya berapa lagi, sisa utang saya itu 170 juta, lebih kurang ya. Coba eksekusi nih ilmu Sesuai MMC ilmu gitu. ya. Ya, kebetulan kan saya udah lunas, Pak, nggak nyicil lagi kemarin. Perasaan saya kan udah lunas, nggak nyicil. Jadi cering-cering saya itu kan makin tersimpan terus. Nah, jadi tersimpanlah uang Pak 120 juta. Habis dari PBTR sekitar 2 minggu. Baik. Nah, jadi setelah itu saya coba nih, Pak, saya coba eksekusi nih. Saya bersurat lah, saya bersurat. Wah, langsung Pak diteleponin, ini apa-apaan nih, nawar segini nih, mana bisa kamu gini-gini. Ya, saya tetap ya kan, saya pakai ilmunya PBTR gitu, Ada Pak pasor. ya. Ada pasor gitu, saya Itu. bilang, Bapak saya ada uang cuma segini, saya bilang gitu kan, untuk dibantulah gitu kan, biar cepat beres utang saya bilang. Wah, nggak bisa gini. Nah. Jadi bertahap, berproses terus, saya kirim surat, berarti kalau nggak salah 2 atau 3 kali lah saya bersurat Pak ke suatu leasing ya. Nah, jadi di ACC lah Pak 120 juta. Alhamdulillah dari 170 Pak ya. 170. Terus saya udah pegang juga OJK saya itu di 150 sekian lah. Ya, okay. Nah, udah saya minta diskon, saya minta potongan sampai segitu udah. Memang raut wajah mereka itu Pak tidak seindah waktu saya kontrak, ya kan? Waktu saya bayar angsuran. Wah, jauh lah Pak. Servisnya itu bukan nasabah. Repeat order lagi kan. Itu biasa itu ya. Nah, setelah itu udah. Nah, kebetulan pada hari itu BPKB nggak bisa dikeluari. Cuman saya ada surat lunas dan saya minta surat kuasa. Nah, kebetulan besoknya itu saya ke KSW, ada undangan dari tim KSW gitu, saya ke sana untuk ketemu alumni sambil belajar lagi gitu. Ya udah, saya kuasakan BPKB diambil sama orang saya. Dan alhamdulillah udah diambil. Udah diambil, ada nanti ya ditunjukin nanti fotonya sama tim. Bisa Berarti nanti. dari awal nilai 170 ya? Cuman bayar 120. Hanya bayar 120, berarti 50 jutanya itu big win. Dihapuskan, luar biasa. Itu baru leasing, ada lagi? Ada. Jadi ada utang saya di satu bank BUMN ya. Jadi utang saya itu pokoknya itu 600. Total sama bunga denda semua penalti 809 juta kalau nggak salah ya, 809 juta. Nah, terus saya coba eksekusi nih, ya kan, karena saya tadi tahan nggak ada bayar angsuran lagi kan, saya jadi kesimpan kan, saving kan. Jadi, berarti dari uang cicilan yang selama ini harusnya keluar pun selama ini ditahan jadi kesimpan gitu ya? Ya benar. Belum jual aset saya, belum jual aset. Ya. Baru dari ngandelin itu? Iya benar, benar. Emang luar biasa, mujizat Allah tuh ada tuh, benar luar biasa itu, miracle Tuhan itu. Lalu kemudian? Nah terus, coba eksekusi lagi ini kan. Nah kebetulan itu udah telatnya 1 tahun 4 bulan lah, 1 tahun 15, 1 tahun 4 bulan lah gitu ya kan. Nah, udah telat itu. Cuman waktu telat tadi saya panik tuh Pak, pusing saya nih, dilelang, disita, wah ternyata itu nggak ada semua itu tuh. Mana itu? Tapi pernah sempat diancam itu? Pernah sempat diancam, pernah. Nanti Bapak bakal malu Pak, nanti begini, nanti Bapak harus, ya saya bilang biarin aja, bodo amat, tanah kosong ini kok, saya biarin lah gitu. Dan nggak ada lelang itu, nggak ada ditempel, nggak ada apa. Nah, utang saya itu 809 juta, total semua 600, pokoknya. Nah, saya udah pegang OJK. Saya eksekusi lagi nih, saya tes nih ilmu PBTR. Saya bersurat, saya minta 300. Nah, nggak dikasih Pak. 300 nggak dikasih. Nggak direspon, bukan nggak dikasih, nggak direspon.
Udah itu saya naikin 3,5 nih, biarin dah, cobain ini kan. Jadi saya juga mau beresin yang lain juga gitu kan. Ya udah, pas 3,5 saya bilang, Pak, kalau Bapak nggak bisa terima, saya mau bayar ke yang lain nih. Saya bilang kan masih banyak utang saya, Pak, pusing juga saya ini kan. Tahu saya mati besok nggak lunas utang, wah kekal saya di neraka gitu kan. Ya udahlah, nego, saya bersurat. Nah, singkat cerita, saya naikin di 400. Nah, sudah bersurat, udah saya diemin itu sekitar 3 hari apa 4 hari itu nggak bersurat lagi saya itu. Itu cuma cukup instan, Pak, memang benar. Nah, tapi di balik itu, Pak, saya tahajud itu nggak lepas, Pak. Tetap saya minta sama Allah. Tetap ya pertolongan Allah. 2 rakaat pertama saya minta lancarkan rezeki saya, 2 rakaat selanjutnya saya minta beresin utang saya gitu kan. Kalau memang itu masih hak saya, masih milik saya itu permudahlah gitu kan. Rakaat ke-6-nya, rakaat 2 berikutnya itu saya minta semoga hati si abang-abang ini dulu lantakan gitu kan, dilembutkan, lebih menunduk gitu kan. Nah, udah terus saya bersurat lah, nulis saya Pak tuh. Jadi belajar lagi saya Pak menulis surat cinta gitu. Jadi enak ya di PBTR itu detail ya. Luar biasa PBTR makanya. Aduh, luar biasa. Bapak tinggal ngikutin gitu ya. Ikutin, jalanin udah. Nah, pas hari itu ya udah Pak, kalau Bapak minta 400 sekarang nganterin katanya. Kebetulan itu hari Jumat kalau nggak salah tuh, Jumat. Nah, saya ada uang memang Pak, ada uang saving sama uang toko, saya ambillah sedikit untuk beresin dulu gitu. Ya udah, saya ke bank, saya bawa cash, raut wajah sama Pak, bukan nasabah prioritas lagi, bukan, ya kan. Udah agak ini security juga kurang inilah sama saya gitu kan, mungkin udah tahu gitu. Ya udah, saya bayar. Nah, situ saya titip salam ke mereka, salam ya. Ini alhamdulillah saya udah beres dari riba, saya bilang gitu kan. Saya edukasi juga ke mereka, cuman nggak mempan Pak. Mereka kalau belum ada di titik memang benar-benar pusing, nggak mempan Pak ya kan. Betul. Mereka bangga dengan pakaian mereka yang cantik, yang rapi, duduk di AC, ternyata ya Allah ngeri Pak, riba bener Pak. Jadi akhirnya hari itu pelunasan. Hari itu pelunasan saya minta itu 5. Surat pelunasan, AJB, HT, Roya. Saya minta sama saya itu. Saya minta semua surat keterangan semua itu. Kenapa? Supaya nggak ada keterikatan lagi Pak. Betul. Karena nanti andai kata satu ini nggak ada, atau Roya nggak dibuka, atau HT nggak dibuka itu, nanti ke situ tuh pasti bayar lagi Pak. Pasti ada uang embel-embel lainnya lagi. Bener pasti ada itu. Nah, jadi solusi mereka tuh awal-awalnya disuruh restrak, disuruh ini, disuruh itu kan Pak. Itu Bapak pasti butuh sama orang bank lagi. Bapak jangan sampai cacat nama, begana begini gitu. Nah, jadi itu big win saya. Ada beberapa lah big win Pak, tapi yang luar biasa itu. Dan akhirnya sertifikat pun udah bisa langsung diambil. Udah, sertifikat udah langsung, nanti saya spill juga. Akhirnya pulang juga ya. Alhamdulillah Pak. Jadi pelunasan 400. Ya, dari 400. utang berapa? 809 juta. Pelunasan 400 ya, dari total utang 800. Berarti artinya kan 400 juta itu jadi big win ya, dihapuskan oleh pihak bank. Bayangkan 400 juta. Bayarnya cuma sedikit Bu, murahan. Sementara ikut PBTR berapa? Murah. Menang banyak ya. Kemudian dapat big win, dihapuskan utangnya oleh pihak bank 400 juta. Masya Allah. Nah, dari situ Pak Nasir berubah banyak ya dari PBTR. Luar biasa. Secara rohani, secara bisnis, tim juga gitu ya, satu persatu ya. Dan sekarang Bapak terus nih ya di MMC terus ya, fokus ke bisnis dan sebagainya. Dan hari ini baru selesai BIMIM ya Pak ya. Iya. Gimana perasaannya ikut BIMIM? Wah, BIMIM juga luar biasa Pak. Aduh kalau tahu gitu Pak, 2022 saya ikut sama Haji Iwan, bener Haji. Jadi nyesel ya? Bener, nyesel luar biasa Pak. Bener, kenapa nggak dari 2022 itu saya ikut? Mungkin udah semua event saya ikut, saya udah lunas semua, saya bisa simpen uang, bisa nabung, saya mungkin udah bisa ikut BTC. Amin. Ini di BIMIM dapat apa aja Pak, 4 hari? Wah, salah semua aja yang saya lakuin sekarang. Salah semua ya. ITM saya itu, yang tadinya itu ITM, saya pakai TM doang, nggak pakai I-nya. Nggak ada yang ideal, semua saya pukul rata atas bawah. Dari user, dari semi grosir, dari grosir yang mau utang, yang bayar semaunya, saya kasih semua terus. Nah, makanya di situ Pak, saya terjebak corporate trap. Nah, banyak piutang di luar. Itulah Pak, susah nagih, yang dibilang tarsok, yang begana, barang masih ada, utang segitu aja ditagih-tagih, nggak akan lari saya, rumah saya tahu. Emangnya kalau nagih saya dia nggak bayar, rumahnya saya angkat. Atap itu saya cabut. Iya.
Nah, maka dari itu, alhamdulillah, insya Allah besok saya pulang, saya eksekusi semua. Oh, luar biasa. insya Allah, ya. ITM-nya saya cek lagi, biarin laku juga sedikit, biarin yang penting ITM-nya memang yang tepat sasaran, yang mampu bayar, walaupun dia tempo juga syarat dan ketentuan kita yang tentukan. Baik. Nah, udah itu dari segi tim memang harus diperbaiki, saya harus banyak komunikasi sama tim, saya harus bertanya, saya tidak boleh lagi menyuruh-nyuruh. Nah, supaya mereka itu jadi pemikir, harus seperti apa, harus gimana. Nah, seperti itu. Iya. Ternyata memang ya seorang pebisnis harusnya fokusnya ke bisnis ya Pak ya, bukan fokus ke utangnya ya. Benar. Kemarin-kemarin yang terjadi ketika Bapak masih terikat banyak utang nih belum selesai, memang terganggu ya mikirin ke bisnis ya. Luar biasa terganggu, Pak. Luar biasa terganggu Nggak bisa waktu masih fokus, pada ya? ada utang. Jelas, karena bahkan saya ada supplier besar itu ninggalin saya. Oh, oke. Nah, cuman ini Gara-gara diutangin. ya ingat supplier. Nanti saya B2B, nanti saya beli cash nanti. Oh, masalah. Nah, saya cash nanti saya datang sales juga ke toko. Wah, saya kumpulin cash. Nah, saya mungkin bisa bikin maklon merek sendiri nanti. Amin. Supplier Nah, itu. nih Pak Nasir berikutnya Siap. ya. Di luar sana Pak Nasir masih banyak pengusaha ya. Bisa jadi sama seperti Bapak punya utang miliaran, ingin bebas utang, ingin bebas riba, ingin memperbaiki bisnis, tapi mereka masih bingung nih harus ngapain. Langkah pertama apa yang harus dilakukan, dan bisa jadi mereka juga masih ada penolakan dalam diri mereka. Seperti apa yang Bapak alami dulu. Nah, ada pesan-pesan untuk para pengusaha di luar sana, Pak? Ngapain bingung Bapak punya utang? Bapak sakit, Bapak ke rumah sakit, Bapak punya utang, kesini obatnya. Nggak mahal Pak, nggak mahal, biayanya nggak mahal. Saya kalau boleh saran ke CEO-nya MMC ini, 5-10% dari piutang Pak, dari hutang seharusnya Pak biayanya itu. Karena apa? Memang big win-nya itu luar biasa Pak, kita dibentuk ulang. Umur saya 34 tahun KTP Pak ya, tapi umur saya sebenarnya itu baru lebih kurang itu 2 bulan. 2 bulan. Bisa begitu? Umur saya sebenarnya itu baru 2 bulan, makanya saya baru lahir lagi Pak. Oh, seperti dilahirkan kembali. Mudah-mudahan makanya mohon doanya dari MMC, undang saya kalau ada acara apapun di kantor, supaya apa? Saya bisa istiqomah, saya bisa belajar dari alumni-alumni yang lainnya, yang segitu memang peduli, care itu alumni itu, ilmu semua dibagi sama alumni. Jadi kuncinya belajar ya Pak ya? Belajar bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di luar sana, mau 1M, 2M, 100M, 500M, ke sini Pak obatnya, ke sini kita belajar bareng-bareng. Nah, nanti siapa yang kangen saya boleh nanti saya ke sini kita ketemu bareng-bareng di sini. Kalau pengen kunci suksesnya, ayo kita belajar di sini. Ya. Karena Bapak sendiri udah membuktikan. Jelas, gitu ya. jelas. Big win-nya luar biasa Pak. Wah, hematnya gede Pak. Jadi kita nggak pusing lagi. Toko ditinggalin, tugas saya cuma belajar Pak. Belajar di sini, ambil ilmunya, saya bawa pulang ke toko, ke kantor saya, ke tim saya eksekusi. Nah, tugas owner itu belajar Pak. Belajar. Baik, luar biasa. Ini luar biasa nih Pak Nasir ya. Aduh, pengalamannya ini saya pribadi dapat banyak nih ya, daging semua ya. Insya Allah mudah-mudahan Bapak dan Ibu, warga MMC, para senior leader dan para business owner dimanapun berada, insya Allah juga mendapatkan manfaat ya dari sharing dari Pak Nasir kesempatan kali ini. Nah, sebenarnya masih banyak sekali yang ditanyakan Pak Nasir, tapi lagi-lagi kita punya keterbatasan waktu ya. Saya doakan ya, mudah-mudahan setelah ini terus istiqomah. Amin. Ya bisnisnya makin berkembang. Amin, ya. Kemudian makin soleh insya Allah ya. Amin ya Allah. Keluarganya juga ya makin harmonis dan lain-lain ya. Insya Allah Pak Nasir kita tetap berada dalam jamaah ya bersama MMC, karena burung elang hanya akan terbang dengan sesama burung elang. Begitu ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, demikian podcast kali ini. Insya Allah sangat menginspirasi ya dari Pak Nasir. Kalau memang ingin diskusi langsung tatap muka, welcome, silahkan bisa datang ke kami ya, ke MMC ya. Insya Allah akan kami bantu. Dan memang karena core basicnya MMC adalah tatap muka, utang tidak akan lunas hanya dengan telepon-teleponan, utang tidak akan lunas hanya dengan nonton-nonton YouTube ya. Mau sampai kapan Bapak dan Ibu hanya menjadi penonton ya. Mulai dari sekarang segera putuskan, belajar. Insya Allah Bapak dan Ibu yang akan menjadi pemain, dan Bapak dan Ibu yang akan merasakan
gimana rasanya lunas utang ya. Jadi silahkan merapat ke MMC, ikut pembelajarannya seperti apa yang udah lakukan Pak Nasir. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Pak Nasir kali ini memberikan banyak manfaat ya. Kami mohon maaf jika ada kekurangan, dan kami juga ucapkan terima kasih terutama ke Pak Nasir ya. Terima kasih, dan Bapak Ibu yang telah menyimak ya. Kita insya Allah akan berjumpa di podcast kesempatan yang lainnya. Kita akan tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.